kayak apa ya, penyegaran kembali ya dari apa yang kami sampaikan, saya sama Mas Eko sampaikan saat hari Senin ya. Sampai lupa ya. Sekarang berarti udah selang berapa hari? Saya khawatirnya ini, saya kan modelnya ini akan interaktif ya, akan nanya ya kira-kira Bapak Ibu yang diterima, ditangkap dan masih ingat dari materi kami yang ini artikel non penelitian atau kajian itu apa. Nah itu justru membuat saya deg-degan karena jangan-jangan setelah selang beberapa hari ini udah menguap. Sudah menguap ya, malah dari kemarin malah dari kita. Parfum aja 5 menit menguap. Sekarang ini Bapak Ibu mau tanya aja sih secara interaktif karena di sini kan Mas Eko tadi juga udah Gus kue wae sing ngisi gitu kan. Nah, sekarang Bapak Ibu kira-kira masih ingat nggak bedanya antara artikel penelitian dan berbasis non penelitian apa saja? Ada metode. Metode sama enggak metode. Tidak ada metodenya. Kalau non penelitian tidak ada metode. Untuk yang non penelitian. Alhamdulillah lega. Berarti masih nyantol ya Bapak Ibu ya. Nyantol. Maaf ya guys. Ya. Nah, karakteristik lainnya selain dari tidak adanya metode itu. Kajian. Ini sebentar, kok bisa langsung pada jawab tidak ada metode penelitian? Kan bedanya jelas. Oke, berikutnya. Ciri-ciri utamanya argumentatif, analisis, dan provokatif. Kalau Judulnya. Kalau Judulnya. baca saya agak sakit hati. Kan berarti saya Tujuan memperhatikan. menampilkan supaya berarti baca dari. Iya, kan Baik. saya mencatat dari apa yang dijelaskan sama. Oh, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Ibu. Ya, makasih. Yang saya ingat, Iya. kalau non silakan. penelitian itu adalah bentuknya kajian. Kalau apa? Non penelitian, Non penelitian, kajian bentuknya. kajian. Nah, karena kita sekarang sedang Pak Pai menjelaskan bahwa kalau non penelitian itu kajian ya. Nama lain dari artikel kajian itu apa? Waduh, apa itu? Kajian. Analisis. Bukan. Tanpa melihat bahan tayang ya. Berarti kayaknya saya nggak berhasil deh yang ini. Artikel ya nama lain kajian. kritik salah satu jenis ya. Review salah satu genre juga jenis sebutan lain. Nah sekarang gini, Sebentar. karakter dasar, salah satu karakteristik dasar dari sebuah artikel non penelitian itu apa? Salah satu karakteristik dasar dari segi konten. Dia menawarkan apa? Menawarkan apa? Hasil pemikiran sendiri dari Bapak. Ya. Gagasan. Terima kasih. Salah satunya betul. Kemudian Apa itu? konklusi, semua artikel ada konklusi, tapi termasuk Yang non kemudian penelitian. menawarkan hasil pemikiran sendiri, kemudian menawarkan Dia dapat elemen-elemen itu digabungkan apa namanya? elemen dikatakan asosiasi teori, Kembali komparisi dan komparasi. Sudah nggak ada lagi Bapak Ibu? Komparasi. Ada masukan Pembanding. lagi? Ada. Iya. Kira lupa ya, yaudah nggak apa-apa. Enggak, ketika kita menuliskan artikel non penelitian, titik utamanya kan adalah kita menawarkan pendirian ya. Iya. Pendirian yang merupakan gagasan. Mhm. Nah, gagasan, tapi nama lainnya selain gagasan kita menawarkan apa lagi? Pemikiran sendiri, gagasan. Ya, termasuk ya Bapak salah satu. Apa ciri khasnya? Kalau Lain. kalau ini saya sebut ini gimana? Kalau menawarkan konsep, Iya. berarti sebutan lainnya artikel. Konseptual. Iya. Seperti yang dibilang Pak Sifan. Terbaik. Mari kita sama-sama terbaik luar biasa. Kebetulan.
dulu Iya. Jangan lupa dipotong pajak. Sama sebutkan nama 4 ikan ya. Nah, itu hanya nama lain aja ya Bapak Ibu ya, bahwa nama lain itu kenapa artikel non penelitian itu juga disebut dengan artikel konseptual, karena di sana kita menawarkan diskursus konsep-konsep dari yang Bapak Ibu sedang kemarin tabrakan, benturkan, kemudian setelah dibenturkan dibiarkan ya Bu ya, Bapak. Nah, setelah ditemukan, kemudian kita di sana menganalisis, menguraikannya, kita memilih posisi kita, apakah kita pro, kontra, dan apalagi netral bisa, atau menawarkan hal kebaruan. Ya, jadi di sana Bapak Ibu membenturkan konsep-konsep, kemudian Bapak Ibu menjelaskan konsep yang Bapak Ibu bawa, kemudian Bapak Ibu pilih di sana posisinya apakah Bapak Ibu mendukung gagasan konsep tersebut atau Bapak Ibu menolak, ya, kemudian atau menawarkan sesuatu yang baru, tentunya dengan penguatan alasan-alasan atau argumentasi. Itulah kenapa artikel non kajian atau yang berbasis non penelitian ini disebut juga dengan artikel konseptual. Itu sih Bapak Ibu ya. Jadi yang basisnya ataupun pada dasarnya pembeda antara penelitian dengan non penelitian adalah lebih kepada kita memang seperti yang Bapak Ibu tadi sebutkan, menawarkan idenya, pendiriannya, kemudian konsepnya. Itu saja Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan sebelum lanjut ke Mas Nggak Eko? boleh ada pertanyaan. Enggak ya, oke. Tidak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan kami sangat berterima kasih karena tadi Bapak Ibu yang pertama udah langsung benar jawabannya, itu membuat kami tersanjung, berarti masih nempel Mas Eko. Karena pembicaranya. Ternyata Pembicaranya, Pak. Dan ini belum Mas Eko loh ya. Saya juga sebenarnya berharap Mas Eko, saya tuh belajar banyak apa ice breaking dan sebagainya itu dari Mas Eko. Makanya di sini itu kami dipadukan ya Bu ya, antara yang kata Ibu yang bebas sama yang apa kayak Alim. iya kayak gitu. Jadi malah justru pas kan ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ya, enggak sama Pak Haryadi. Alim Ulama. Selamat malam. Sore, Pak. Penutupan. pagi. Ya. Kalau saya to the point aja. Orang teknik itu to the point. Jadi yang pertama jenis-jenis penelitian kualitatif. ETK. Jenis-jenis penelitian kualitatif apa Pak? Kualitatif. Iya, PTK benar. Studi kasus, etnografi, Etnografi. Fenomenologi. terus satunya eh, grounded grounded theory. theory. Sudah. Berikutnya, tujuan utama dari penelitian kualitatif dikaitkan dengan fenomena dan perspektif apa? Penulis. Ya. Perspektif penulisnya. Tujuan dari penelitian kualitatif Hah? memahami fenomena dari perspektif yang mendalam. Memahami fenomena dari perspektif yang mendalam. Terakhir ini, karakteristiknya apa Bapak Ibu? Memiliki desain penelitian yang titik-titik dan titik-titik. Apa? Apa tuh? Karakteristik penelitian kualitatif memiliki desain penelitian yang titik-titik dan titik-titik. Apa? Lainnya mungkin apa? Continue. Lainnya? Lainnya? Terus menerus. Fleksibel dan iteratif. Apa itu? Fleksibel itu apa? Fleksibel tuh karet. Nah, modifikasi atau mungkin judul awalnya Pak Agung adalah apa? Pengembangan cerita
Bali menggunakan apa Pak aplikasi ya, pengembangan aplikasi. Aplikasinya kan nggak dikembangkan, tetap aplikasinya mungkin Memiliki. apa kontennya atau medianya sebagai media. Tadi akhirnya berubah menjadi pengembangan media cerita Bali menggunakan aplikasi Fleksibel. apa smart apa konten aplikator ya AC atau apa. Penelitian kualitatif itu. Kalau yang iteratif apa Pak? Memiliki Bapak Ibu? titik-titik. Literatif. Iteratif itu menyempurnakan dan meningkatkan. Ya, jadi akan menyempurnakan. Iteratif ya. Cukup, mungkin Pak Eko nambahin kualitatif. Wah, tadi 3 poin ya dari saya. Dan yang pertama 7 poin saya. 7 poin saya. Terima kasih. Studi kasus, Saya kiri, monggo Pak saya. Jenis-jenis. grounded, Ya, jenis-jenis. Studi grounded Iya, sama aliran. grounded teori, studi kasus, etnografi, Saya pakai fenomenologi. tesis sekali. Ya. Bapak Ibu, materi saya banyak sama Mbak. Literatif Yani, ya. tadi apa tuh? Sehingga kalau saya per materi jadi nanti lama. Saya akan coba menyampaikan dalam satu alur, ya, alur penelitian. Ya. Nah kemarin ya kalau kita akan melakukan penelitian atau kita akan menulis sebuah karya tulis, yang pertama harus kita lakukan apa? Cari ide. Bentuknya apa? Tadi kemarin dicari riset, mencari satu masalah dengan mencoba melihat sebuah kesenjangan, ya, di mana kesenjangan itu adalah sesuatu yang belum pernah ditulis atau diteliti oleh orang lain. Ya. Cara mencari kesenjangan itu bagaimana? Cara mencari kesenjangan bagaimana? Menembak dulu. Oke. Membaca, termasuk kemudian kita itu harus sebetulnya idealnya kita harus hidup memang dalam hal apa yang kita teliti. Semakin kita itu banyak membaca, semakin yang kita teliti itu ada sesuatu yang memang itu bagian dari hidup kita, maka lebih mudah bagi kita mengetahui riset. Jadi tanya Pak Eko tentang teater di luar kepala, Pak Eko mesti paham tentang perkembangan teater. Pikir banyak dulu. Jadi mau tanya sama Mas Bagus tentang film, beliau adalah sukanya nonton film. Film yang apik dan melakukan review, tidak hanya menonton film. Pak Agus kemudian mereview sebuah film, termasuk kita mereview smartphone ya Mas ya. Orang tahu tuku nih smartphone direview. Ayo paham perkembangan setiap apapun. Nah ketika melakukan penelitian memang hidupnya dalam hidup sehariannya, kemudian membaca, maka dia pasti akan mudah mencari riset. Maka seorang yang ideal, seorang peneliti penulis itu yang membaca dan membaca. Jadi kita mau nulis ingin cepat orang atau membaca itu, mohon maaf sebetulnya mimpi besar. Itu pasti akan berat di sebelumnya. Yang baca itu dia. Ya ikro, Karena pertama Gusnya kali orang bisa melakukan merubah itu adalah ikro, membaca. Itu ya. Kalau saya pernah baca satu artikel ya, semua orang yang bisa melakukan perubahan itu karena dia melakukan membaca, melakukan kontemplasi. Nabi Muhammad di Gua Hira, dia melakukan kontemplasi. Para CEO yang perusahaan besar itu juga setiap malam dia berpikir apa yang dilakukan, itu yang dilakukan membaca, maka dia akan mengetahui sesuatu kesenjangan, kemudian dia akan melakukan bisa sebuah perubahan. Ya, nah kita kemarin sudah berlatih membaca ya berbagai macam literatur. Kemarin apa saja yang kita dapatkan literatur itu dari apa saja? Scholar, kemudian SJR itu ya, ya. Sudah ya si Magus sama saja ya. Terus kemudian portal Garuda, ya. Publish and itu ya. Nah itu adalah sumber yang bisa kita pakai untuk baca. Dan sebetulnya idealnya itu jangan hanya dibaca saat Bapak Ibu akan tulis sebelum idealnya, tapi biasakan diri kita mengunjungi situs-situs itu, situs pengindeks jurnal untuk kemudian kita membaca untuk menulis itu. Meskipun aku ngomong ya orang bisa ngelakoni,
Makanya ada jabatan fungsional peneliti. Saya punya teman jabatan fungsional peneliti, teman akrab, setiap minggu sekali ketemu jagongan dengan saya. Dia pekerjaannya apa? Hanya membaca di lapangan, menulis, membaca pelan di lapangan, tetapi tentang peternakan. Sehingga kalau saya tanya kepada dia tentang kuda, tentang kambing, tentang ikan, jawabannya cepat. Karena memang setiap hari pekerjaannya itu. Kalau kita itu kan semacam-macam. Sampai susu mikir kudu naik Bali dan sebagainya. Itu Pak, itu yang menjadi. Tapi nggak apa-apa kan. Kan kita nggak bisa sempurna kan, yang cari yang nggak sempurna nggak apa-apa ya Pak ya. Ingin saya tuh istrinya nek iso ya iso itu diburu ayu dan sebagainya. Nah iso ya ora apa-apa mosok ora dibujune. Soalnya kemudian Bapak Ibu, kita mendapatkan jurnal ada jurnal Sinta. Jurnal Sinta itu apa sih Pak? Jurnal yang terakreditasi nasional. Yang mengakreditasi siapa? Pemerintah Kemendikbud. Berarti yang menilai Kemendikbud ya, dengan pedoman yang sudah dibuat oleh Kemendikbud Ristek Sinta itu. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6 sih paling Bawah. Sehingga memang kalau ditanya apa sih karakter dari Sinta, karakteristiknya sudah dinilai sesuai pedoman apa yang membuat pedoman, gitu ya. Sangat mungkin berbeda dengan sepupu, sangat mungkin yang lain, karena yang namanya menilai itu pembuatannya kan beda-beda ya, tergantung selera, itu ya. Kemudian ada Skopus ada Hi, Kira 1 sampai 5. 1 sampai Hi. Semakin kecil itu semakin baik. Ya. Hi 4 itu orang begitu. Ya sebenarnya Hi 4 yang sampai lah. Itu ya. Jadi kita kemarin diajari sama Bu Warenese, carilah yang terbaik. Nek merucut ibaratnya nek bijine SB itu ya sangat baik, nek merucut iso B. Nek goleki sing C itu ya merucutnya jadi tidak. Kan itu sebetulnya. Jika kita diminta membaca, mencari yang terbaik, nek merucut akhirnya iso dibahas yang lebih baik ya. Dengan cara apa? Amati, tiru, kemudian lakukan. ATM ya, amati, tiru, kemudian kita melakukan itu ya. Jadi itu Pak, baca, amati, tiru. Lama-lama Bapak Ibu kalau kita sudah melakukan itu pasti kita akan naik level. Ya, itu kalau itu kita lakukan secara terus-menerus. Itu ya. Bapak Ibu, ya. Kemudian kalau kita sudah baca, kita mencari riset kan sudah ketemu itu ya. Itu kan kemudian kita akan tahu landasan teori. Sebetulnya apapun Bapak Ibu, penelitian kualitatif itu pasti juga dimulai dengan teori. Penelitian kuantitatif juga dimulai teori. Tidak mungkin. Penelitian kualitatif juga tidak teori. Hanya bedanya, kalau penelitian kualitatif itu teori yang awal itu hanya sebagai jembatan awal untuk masuk. Diperbolehkan di tengah penelitian berubah. Tapi kalau penelitian kualitatif tidak tuh ya. Ketika sudah memutuskan teori ini, ya, kemudian membuat desain, maka desain itu harus dilakukan secara ketat sesuai dengan rancangan. Itulah bedanya kualitatif sama nah, kuantitatif Bapak Ibu ada banyak sebenarnya, karena kuantitatif ini paling tua ya. Kemudian kita mencari data, teori yang sudah ada. Teori itulah sebagai dasar membangun sebuah instrumen. Instrumen itu banyak jenisnya itu ya. Dan kita kemarin sudah membahas membuat instrumen itu bukan persoalan yang mudah. Sehingga sebetulnya kalau di Fakultas Kependidikan UNJ membuat instrumen itu juga 1 semester sendiri. Ya, membuat instrumen itu 1 semester sendiri karena betul-betul dilatih betul membuat sebuah instrumen. Itu saja belum cukup loh, karena ya instrumen juga macam-macam ya. Apalagi instrumen psikologi itu kan semakin rumit dalam membuatnya. Nah setelah instrumen ada, kemudian kita mengumpulkan data. Ya, data yang ada kemudian kita analisis sesuai dengan tujuan penelitian dan juga datanya tersebut. Dalam satu kuantitatif analisisnya ada regresi, ada korelasi, ada uji T ya, uji banding ya. Kemudian saya cerita dalam pendidikan ya. Bapak Ibu, ini yang sangat banyak dan jarang dilakukan. Bapak Ibu kalau dalam dunia pendidikan terutama teman-teman kejuruan ya, menilai sesuatu itu kan yang penting kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai rater, ya enggak?
sebagai writer. Ya. Kadang-kadang kan ketika sebagai writer itu kita menilai hanya membandingkan kue bijine piro, kemudian itu bijine. Padahal sebetulnya ketika kita membangun sebuah instrumen writer harusnya ada interoperability. Ada bagaimana kita melihat reliabilitas antar writer, itulah menggunakan UGT. Ya, jadi salah satu analisisnya itu adalah UGT atau uji banding. Ya, korelasi mengukur hubungan, kemudian regresi itu pengaruh atau sumbangan variabel X pada variabel Y. Pasti kalau penelitian yang semakin tinggi itu kalau regresi ada korelasi. Tapi kalau di S1 biasanya masih ada dipisah-pisah. Kamu cukup korelasi saja. Tapi kalau semakin tinggi nggak boleh korelasi saja. Pasti kemudian harus ada regresinya. Supaya tahu sumbangannya itu apa. Korelasinya itu kemudian menyumbang berapa, gitu ya. Gitu. Nah ya, itu adalah banyak analisis, ya. Tadi ada UGT, korelasi, regresi, dan sebagainya itu ya. Yang nanti ada Bapak Ibu bisa ya. Kemudian dilakukan Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu ya sudah kita tulis, kita sajikan tuh ya. Dan ketika menulis kan kita perlu, ibaratnya kan sekarang itu kan kita perlu menulis yang mampu membuat kita itu menjadi lebih enak menulis. Nah salah satunya untuk menulis itu kan kita dibantu oleh beragam aplikasi. Nah aplikasi apa ya Pak yang membantu kita untuk pertama membantu kita untuk membuat sebuah perpustakaan digital. Mendeley. Tidak, sebenarnya tidak hanya Mendeley ya. Ada beberapa ya Pak ya. Tapi salah satu yang familiar itu memang Mendeley. Kita bisa membuat sebuah perpustakaan digital, ya. Kita bisa kemudian untuk melakukan proses mensitasi itu ya secara langsung di sana, itu ya. Bahkan sebenarnya kita bisa mencari langsung materi apa yang ada yang kita Mendeley, kemudian kita bisa mengutip secara langsung di sana itu ya. Kemarin belum sempat kita praktekkan. Nanti silakan dicari. Kita mengutip sebenarnya di forum kita juga sudah ada. Kita kutip, kemudian kita parafrase itu ya, kemudian kita citasi, selesai kemudian kita buat namanya daftar pustaka dengan insert bibliografi. Itu bisa kita lakukan secara layak. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apapun penelitian kita sebenarnya tujuannya adalah bedanya karya tulis ilmiah ya. Dengan itu tujuannya apa sebenarnya? Mendokumentasikan, memberikan informasi. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi, fakta dan informasi yang benar kepada masyarakat sehingga itu bisa memberikan dampak kemajuan kepada masyarakat. Itu beda. Sama-sama memberikan informasi. Pertandingan sepak bola itu juga memberikan informasi itu ya. Tinju yang memberikan informasi, pasar kembang yang memberikan informasi. Ya nggak Bu, memberikan informasi itu. Nggak ikut-ikut. Tapi memberikan informasi itu yang memberikan informasi data dan informasi juga. Tapi kalau yang ditulisnya itu adalah ya sesuatu kebaruan tertulis dan itu adalah untuk memberikan sesuatu kebaikan kepada masyarakat. Jadi itu Pak. Jadi kalau kita karya tulis ilmiah, ya informasinya harus ada datanya, harus ada data kemudian diinformasikan dan data dan informasi yang kita sampaikan ada sesuatu yang valid, reliable, bisa diterima. Itu Bapak Ibu kurang lebih ya dari semua yang kemarin kita bahas. Mungkin tidak bisa mencakup semua saking apa itu ya. Tapi minimal itu yang nanti perlu kita sampaikan. Bapak Ibu, saya tadi terheran-heran. Terakhir saya tutup ya. Mas Bagus menanyakan Pak Ben saya nyantol tuh. Wah hebat ini ya. Jenengan melebihi kecerdasannya Habibie. Ahmad Habibie. Ahmad Habibie itu pernah tulis dalam satu artikel Pak. Waktu saya baca di Kompas waktu itu. Di Kompas beliau kan tulis gini, seorang membaca itu dia tidak semua akan tersimpan dalam otak. Katanya ketika kita membaca, waktu diupamakan sama Habibie, kemudian kita minum kopi tuh ya, sudah hilang kok.
sudah ada yang hilang. Yang kita baca sudah hilang, cuma ngombe kopi. Kemudian kita makan tuh ya, sudah hilang. Kita harus toilet, sudah hilang. Apalagi Pak Zulkifli, Papa, ada apa Mama? Ya, Papa, ada apa Mama? Wah, ini gini Mama ini. Oh, tambah hilangnya 90% ya. Itu Pak Habibie seperti itu Pak. Jadi ketika Mas Bagus, wah ini hebat. Mungkin semangatnya luar biasa. Atau gara-gara Mas Bagus sama Mas Eko ya. Juga wah. Ya Bapak Ibu, saya pikir itu ya. Kepada tipe yang kami sampaikan, karena sudah selesai, setelah ini kami akan memposting, akan men-share link post tes. Karena jam berapa ini? 16.21. Nah, 16.21 kan? Sampai jam 5 selesaikan di sini.